capital budgeting decision criteria, ya. Nah, jadi dalam lingkup manajemen keuangan, ya, bahwasanya kriteria pengambilan keputusan itu juga masuk pada ranahnya penganggaran modal, ya, atau disebut dengan capital budgeting. Nah, kenapa demikian, gitu ya? Nah, jadi dalam penganggaran modal eh, di sini adalah bisa berupa modal kerja, gitu kan, atau juga bisa berupa belanja modal, gitu ya, atau juga belanja operasional, ya, yang jumlahnya tentu saja tidak sedikit, ya. Nah, karena dia tidak sedikit, gitu ya, maka dalam hal ini perlu pertimbangan yang matang, gitu ya. Artinya perlu perhitungan, gitu ya, untuk kelayakan, ya, kelayakan dari pengeluaran belanja modal. Mungkin saja belanja modal itu digunakan untuk berasal, gitu ya, berasal dari pinjaman bank. Nah, tentu saja kalau dia berasal dari pinjaman bank, tentu saja akan ada perhitungan bunga, gitu kan. Dan bicara perhitungan bunga dan dalam jangka panjang, gitu kan. Nah, apakah, gitu kan, penganggaran modal itu visible, layak atau tidak layak? Nah, maka dalam hal ini akan ada kriterianya. Nah, kita dalam lingkup bidang ilmu manajemen keuangan, Bapak Ibu, ya, itu akan ada beberapa kriterianya. Maka dalam hal ini kita pertemuannya berbicara mengenai beberapa sudut pandang, ya, dan juga beberapa kamus, ya, kamus yang berhubungan dengan hal itu, ya. Jadi dalam hal ini perlu kita lihat juga, ya, untuk membelanjakan belanja modal, gitu ya, maka harus ada yang namanya hitungan pengembalian payback, ya, perhitungan pengembalian seberapa besar pengembaliannya, ya kan, seberapa besar pengembaliannya dan apakah pengembalian itu uh, menutupi, ya, pinjaman. Ya, tentu saja dalam hal ini ada yang namanya analisa payback. Selain itu juga ada yang namanya perhitungan suku bunga, ya, relevan relasinya ke suku bunga. Maka uh, apakah mampu menutupi bunga? Ya, tentu saja nanti berbicara mengenai diskon payback, gitu ya. Selain itu juga nanti perhitungan yang namanya net present value, ya, artinya mempertimbangkan arus kas masuk dan juga arus kas keluar, dan sehingga arus kasnya yang diharapkan itu adalah arus kas yang positif, gitu ya. Nah, sehingga berapakah realisasi nilai bersih yang dihasilkan, ya, dari kegiatan investasi tersebut, itulah yang namanya NPV, ya. Selain itu juga nanti berbicara mengenai IRR. Nah, seorang investor tentu saja mempertimbangkan tingkat pengembalian yang ideal. Ya, semakin besar tingkat pengembalian, semakin besar IRR, gitu ya, maka semakin yakin, gitu ya, bahwasanya yang didanai tersebut memang layak, gitu ya, dengan jumlah pengeluaran sehingga akan ada kepastian, ya, bagi investor terkait yang diinvestasikannya. Nah, selain itu juga berhubungan dengan marginal interest rate of return. Jadi tingkat pengembalian internal secara marginal juga dipertimbangkan. Dan juga adalah berkaitan dengan profitability index. Ya, berapa sih keuntungan? Nah, di sini harus pasti, gitu kan. Harus dapat dikuantifikasi. Untungnya berapa persen? 5%, 6%, gitu kan. Nah, jadi perhitungannya disebut dengan profitability index. Selain selain itu juga keseimbangan dengan masa manfaat, gitu ya, usual life, dan juga umur ekonomis. Nah, semuanya itu variabel-variabel yang harus dipertimbangkan, ya, Bapak Ibu. Dan apa itu penganggaran modal? Nah, jadi berbicara penganggaran modal, kita perlu analisa tersendiri yang disebut dengan analisa potensial project. Ya, sejauh mana proyek itu potensi untuk didanai. Sehingga kalau dia proyek itu berhasil didanai, maka dalam jangka panjang, ya, keputusannya sifatnya keputusan jangka panjang, juga termasuk di dalamnya adalah pengeluaran-pengeluaran belanja modal yang begitu besar, ya, sehingga penting, ya, dinilai dalam skala perusahaan, ya. Nah, ada beberapa langkah, ya, dalam menghitung belanja modal, ya. Pertama yang namanya
kita harus estimasi yang namanya arus kas. Ya, untuk mengestimasi arus kas, gitu ya, maka nantinya kita hitung ya yang namanya arus kas masuk yang disebut dengan inflow dan juga arus kas keluar outflow, serta ya kan dapat menilai ya resiko terkait dengan arus kas masuk tadi. Nah, sehingga uh, langkah yang lainnya adalah menentukan kira-kira menentukan WACC. Apa itu WACC? Weighted Average Cost Capital, ya, belanja modal rata-rata tertimbang. Ya, berapa belanja modal rata-rata tertimbang yang harus dibelanjakan tersebut, ya, dan juga mengevaluasi aliran kas, ya. Kemudian juga apa bedanya antara antara proyek yang didanai secara independen, ya, kemudian didanai secara penuh. Harganya ada di 13 sekarang udah ya, maka suatu proyek itu dikatakan dia independen apabila arus kasnya, gitu ya, arus kasnya tidak secara efektif dapat diterima. Nah, sedangkan mutual eksklusif ya arus kasnya punya dampak secara menyeluruh, dapat di apa ya, dapat dipertimbangkan. 13. Oke. Nah, apa itu payback period? Nah, payback period itu adalah jangka waktu, ya, number of year, gitu ya. Jangka waktu proyek itu kembali berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun, ya kan, 8 tahun, ya. Itu yang namanya payback period. Dan payback period di sini, Bapak Ibu, gitu ya. Payback period di sini ya kita contohkan ya bagaimana franchise L, gitu ya. Jadi sebuah franchise, gitu ya, itu menerima yang namanya ini ya, most cash flow in out years. Ya, diestimasikan cash flow yang diterimanya tahun pertama dia cash flow-nya negatif 100. Tahun pertama sudah positif cash flow-nya 10. Tahun kedua positif 10 lagi. Tahun ketiga 100. Tahun ke 2,4 ya 100 ya, tahun ketiga 80 ya. Jadi dengan kata lain kumulatif pengembalian yang 100 ini di tahun kedua udah balik, gitu ya. Karena di tahun pertama 90 ya kan selisihnya, kemudian di tahun kedua 30 ya. Nah, jadi bicara rata-rata pengembaliannya dengan kata lain 2 tahun 37 hari. Nah, 2 tahun 37 hari tingkat yang namanya payback, Bapak Ibu, ya. Kemudian juga dalam jangka pendek, gitu ya, dihitung juga tingkat pengembalian. Apabila cash flow tahun pertama, tahun proyek itu adalah 100, gitu ya, maka 100 ini ya di tahun pertama sudah memberikan pengembalian 70, gitu ya, maka di tahun kedua, belum tahun kedua ya, setahun 6 bulan aja, ada lagi cash flow masuk sebesar 100, gitu ya. Artinya apa? Tertutupilah pengeluaran cash flow yang 100 ini, gitu ya, dalam jangka waktu 1,6 tahun, gitu ya, karena tahun pertama 70, ya kan, kemudian di berikutnya adalah 100, gitu ya. Nah, sehingga mendapatkan pengembalian kas ya sebesar 1,6 tahun ya cash flow-nya itu didapatkan. Nah, di sini itulah yang dilakukan ya oleh seorang investor yang dengan mendahului dengan melakukan yang namanya uji kelayakan. Ya. Dan kekuatan payback ini adalah kekuatannya apa ya? Kekuatannya kita bisa menentukan tingkat risiko ya dan juga tingkat likuiditas. Tadi sudah terlihat ya 2 tahun, 1 tahun. Nah, jadi kalau udah setahun, udah 2 tahun, maka bisa kita nilai sendiri kan sejauh mana resikonya. Selain itu juga hitung-hitungannya mudah ya dan mudah dipahami. Lantas kekurangannya apa? Ya, terjadinya kesalahan ya, kesalahan yang dalam hal ini menentukan nilai pasar ya, total value market. Nah itu. Kemudian juga ada unsur kesalahan perhitungan
cash flow-nya yang terjadi setelah periode pengembalian. Nah, setelah periode pengembalian itu bisa naik, bisa turun, gitu kan? Ya, artinya uh, setelah pengembalian modal bisa aja decline. Jadi, ya. Ya, baik, Bapak Ibu, berikutnya kita lihat discounted payback, gitu ya. Artinya tingkat pengembalian yang dihitung dengan apa ya, suku bunga ya. Jadi di cash flow tahun pertama ya, itu keluar uang 100 gitu ya. Tahun pertama menghasilkan cash flow 10 ya, tahun kedua 60 belum balik gitu ya. Ya, baliknya kapan? Ya, cash flow-nya itu positif di tahun ketiga ya. Artinya dalam jangka 2,7 tahun ya, bahwasanya investasi itu dapat dikembalikan ya lagi secara utuh. Selain itu juga ya kita bisa menggunakan indikator yang lain ya dalam menentukan anggaran belanja modal. Apa itu NPV, gitu kan? Net Present Value. Net Present Value itu artinya nilai sekarang dari arus kas masuk dan juga dari arus kas keluar ya. Ini NPV-nya dan ini NPV-nya itu ada positif dan ada negatif gitu ya. Jadi kalau dia positif layak ya, kalau dia negatif tidak layak ya. Ya artinya cash outflow-nya lebih besar daripada cash inflow, itu NPV-nya negatif ya. Tetapi apabila cash inflow-nya dengan cash outflow-nya lebih besar cash inflow-nya, maka dia positif ya. Dan juga NPV itu gitu ya, harapannya positif. Nah, ini misalnya ya dari suatu proyek di mana uang keluar 100 ya di tahun kedua untuk belanja modal gitu ya. Kemudian di tahun pertama 10, tahun kedua 60, tahun ketiga aliran kasnya 80. Berarti kalau ditotal-totalkan 150 ya. Nah, jadi untuk 150 tersebut gitu ya, maka di tahun pertama tadi ya apa ya? Jadi menghasilkan NPV 18,79 ya. Berikutnya adalah NPV-nya 19,98 ya. Karena dia NPV-nya positif maka dianggap layak gitu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk menghitung NPV ya bisa digunakan ya yang namanya kalkulator ya. Jadi masukkan angka cash flow 0 100 ya, cash flow 1 10, cash flow 2 80, 60 ya, cash flow 3 80, lantas investment 10. Nah, dapatlah nilai NPV-nya kalau di kalkulator. Apalagi di Excel ya. Nah, kalau di Excel udah pasti bisa. Kemudian bagaimana rasionalitas menghitung metode NPV ini? Nah, rasionalitasnya ya NPV itu ya cash inflow-nya dikurangi dengan biaya. Nah, kalau udah positif katanya berarti net gain, ya keuntungan. Kalau dia bicara keuntungan berarti terciptanya kesejahteraan ya. Jadi dalam dalam memilih apa ini NPV di sini ya, NPV yang makin tinggi maka makin bagus ya, maka makin tinggi nilainya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau diskusi, silakan. Silakan. Ya, kalau tidak ada lanjut. Nah, dalam dalam menggunakan metode NPV di sini ya, apabila NPV-nya cash inflow-nya lebih besar daripada cash outflow-nya, maka dikatakan layak gitu ya. Baik itu dalam skala mutually inklusif maupun juga secara independen. Nah, sedangkan yang namanya IRR apa? Ya, IRR perbandingannya adalah suku bunga ya. Jadi IRR itu akan menimbulkan cash flow ya. Cash flow, cash inflow gitu ya. Dan NPV ya itu akan memberikan apa ya? NPV sama dengan NPV lebih besar, NPV positif dengan NPV negatif gitu ya. Maka apabila jumlahnya sama gitu ya, maka berbicara yang lainnya adalah IRR gitu ya, hubungannya dengan IRR. Kalau udah NPV-nya positif pasti IRR-nya lebih besar daripada cost of capital. Nah, itu uh, relasinya ya, Bapak Ibu. Dan sekarang kita melihat ya bagaimana IRR
ya dilihat ya. Nah, jadi IRR itu ini ya faktor perbandingannya itu adalah present value ya. Artinya suku bunga ya kan. Kalau udah pendanaan 100 ya initial investmentnya 100 gitu ya. Dan di tahun pertama menghasilkan cash flow-nya 10, maka IRR-nya tahun pertama nggak balik. Kenapa? Ya karena cash flow masuknya 10, sementara cash flow keluarnya 100. Maka tahun pertama belum. Ya. Tahun kedua juga belum. Karena investasi inisial investmentnya 100, tahun pertama 10, tahun kedua 60, di tahun ketiga baru 80. Jadi dengan kata lain di tahun ketiga lah tercapai. Maka di tahun ketiga NPV itu pasti dia positif ya. Jadi kalau dia NPV-nya positif, maka apabila dibandingkan itu totalnya adalah 18,13, sedangkan IRR-nya ada 3,56. Ya, kemudian juga bagaimana jika yang menemukan IRR dengan cash flow-nya konstan selalu. Nah, untuk cash flow-nya yang konstan selalu gitu ya, uh, dalam hal ini gitu ya, maka akan menghasilkan IRR-nya 9,7. Artinya tidak sampai 2 digit gitu ya, 9,7% ya. Jadi rasionalitas dalam menghitung IRR di sini apabila proyek itu memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar daripada biaya, ya, maka dikatakan layak ya. Artinya proyek itu adalah profitable. Kenapa? Ya karena alasannya uh, modal rata-rata tertimbangnya 10%, saya dapat pinjaman dari misalkan bank CIMB, ya tingkat pengembaliannya 10%, sementara proyek di lapangan bisa menghasilkan returnnya 15%. Artinya cash flow-nya mampu menutupi biaya suku bunga rata-rata tertimbang. Jadi kesimpulannya adalah proyek tersebut layak ya. Jadi keputusannya adalah apabila IRR-nya lebih besar dari suku bunga maka dikatakan layak. Atau ya kan IRR apa ya independennya dengan IRR eksklusifnya apabila IRRS-nya lebih besar daripada IRR lainnya maka dianggap profitable ya. Dan inilah konstruksi ya profil penyajian NPV gitu ya. Jadi NPV di apa ini berbeda dengan yang namanya discount rate gitu ya. Jadi berbeda dengan discount rate. Artinya NPV itu harus selalu di atas daripada discount rate ya. Atau discount rate ini kita sebut dengan suku bunga ya. Cash flow menutupi IRA, cash flow yang menghasilkan IRR dan IRR lebih besar kepada discount rate ya. Nah, inilah perbandingannya kalau kita gambarkan secara tabel ya, Bapak Ibu. Nah, ini juga bagaimana diagram yang menunjukkan IRR lebih besar daripada R, ya, atau juga NPV-nya lebih besar dari 0, maka kriteria diterima. Apabila IR-nya lebih besar daripada IRR, maka reject, ya. Atau NPV-nya lebih kecil daripada 0, maka dia di-reject. Gitu ya. Jadi kita melihat ya bahwasanya dengan menggunakan ukuran ya, bahwasanya ditemukan bahwasanya cash flow tersebut berbeda ya dengan project ya. Dan juga cash flow operation yang register ya dengan IRR itu menunjukkan 8,68% ya. Jadi ada beberapa faktor ya yang menentukan NPV tersebut positif. Yang pertama itu adalah ukuran skala ya, ukuran perusahaan. Jadi semakin proyek tersebut memerlukan dana yang kecil gitu ya dalam suatu investasi, maka ya peluang ya peluang proyek tersebut layak makin besar ya. Ya artinya biaya modalnya kecil maka tingkat pengembaliannya juga bisa besar. Ya, jadi tergantung daripada skala atau juga ukuran. Ya. Selain itu juga waktu. Ya, semakin pendek jangka waktu pengembalian, maka semakin rendah. Nah, maka semakin tidak profitable. Ya, apabila semakin jauh maka semakin profitable. Ya. Jadi timing difference itu sangat menentukan. Ya. Selain itu juga asumsi yang lainnya, NPV diasumsikan adalah investasi kembali dari atas suatu suku bunga. Jadi biaya modal, jadi IRR ini diasumsikan adalah apa ya, merupakan suatu tingkat pengembalian. Ya memang, ya. Dan manajer ya
itu lebih menyukai ya menggunakan IRR ya, dan juga lebih menyukai perbandingan dengan menggunakan NPV. Jadi dalam hal ini apa alasannya? Ya karena dengan adanya IRR tersebut akan dapat diperoleh ya, dapat dibandingkan dengan suku bunga pasar. Sekarang suku bunga pasar mungkin 12% ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau dia suku bunga kur, ya dia di bawah 2 digit gitu ya. Jadi apabila diskon rate-nya lebih kecil daripada EBRR-nya, gitu ya, maka dianggap sebagai suatu yang layak ya, layak didanai atau layak dilanjutkan ya, Bapak Ibu. Nah inilah ya perhitungan-perhitungannya ya. Ya bagaimana MIRR ya versus IRR. Nah jadi sebuah proyek itu, Bapak Ibu. Nah mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Ya baik, saya pun nggak bisa lama-lama ya Bapak Ibu sekalian. Jadi udah 5 kali pertemuan ya kita sudahi apa ini ya perkuliahan ini, dan nantinya Bapak Ibu bisa lanjut ya dengan dosen yang lain. Silakan ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu. Untuk absennya bisa langsung aja di apa ya di apa namanya di e-learning. Ada? Cukup jelas ya Bapak Ibu? Ya, baiklah. Kalau tidak ada, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Sudah 5 kali pertemuan kita, dan untuk itu mudah-mudahan Bapak Ibu sehat-sehat semuanya, sukses gitu ya, lancar dalam studinya, juga mampu menyelesaikan nantinya dalam jangka waktu 1,5 tahun gitu ya, bisa selesai ya, atau 1,6 tahun bisa selesai ya, bisa clear ya. Itu harapan saya. Dan ini adalah pengantar aja ya terkait dengan manajemen keuangan secara keseluruhan Bapak Ibu. Baiklah, lebih dan kurang selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sore Pak. Pak, Terima kasih, Prof. Pak. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Pak. Ya, boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu.